Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan bahas mengenai autentikasi pengguna elektronik. Di video ini kita akan membahas mengenai password, token, smart card, dan biometrik. Selamat menyaksikan. Ini saya, bukan orang lain. Ketika Anda menyalakan sebuah komputer milik Anda pribadi, bagaimana komputer menentukan bahwa itu adalah benar-benar Anda dan bukan orang lain? Dan ketika Anda login kepada sebuah akun online banking milik Anda, bagaimana server bank tahu bahwa itu adalah Anda dan bukan orang lain? Ini adalah pertanyaan awal yang muncul di dalam materi autentikasi ini. Bagaimana kita meyakinkan bahwa ini adalah saya dan bukan orang lain? Nah, di sini kita bisa jawab dengan menggunakan autentikasi. Autentikasi ini bisa kita katakan ini adalah asli. Ya, ini otentik, ini asli. Ini benar-benar orang yang dimaksud, ya. Nah, di mana kita bisa lihat bahwa autentikasi ini adalah suatu cara untuk mengenali identitas digital pemakai ataupun user komputer ataupun program komputer melalui permintaan untuk melakukan login. Nah, di sini saat kita login, pasti kita akan diminta untuk memasukkan atau menginputkan suatu pengenal identitas. Contohnya aja kita menggunakan password ataupun PIN pada saat kita bertransaksi di ATM. Nah, dengan menggunakan autentikasi ini, permintaan login kepada sebuah sistem ataupun kepada server tentu bisa mengautentikasi atau mengenali bahwa identitas yang melakukan login ini benar-benar orang yang otentik, orang yang asli, orang yang dimaksud, dan orang yang benar-benar memiliki hak untuk akses ataupun login ke dalam sistem tersebut. Nah, definisi lain menyebutkan bahwa autentikasi adalah proses penentuan identitas dari mesin ataupun manusia untuk tingkat kebutuhan jaminan. Jadi dengan autentikasi ini setidaknya memberikan jaminan bahwa manusia ataupun mesin jadi tidak hanya manusia saja tetapi juga mesin untuk melakukan akses kepada suatu sistem ini adalah benar-benar orang yang otentik dan kita bisa menentukan dan mengenali identitas tersebut adalah benar-benar orang yang dimaksud. Jadi bisa kita simpulkan bahwa autentikasi ini adalah suatu cara pengenalan identitas seseorang ataupun komputer, bahkan program komputer dengan cara melakukan permintaan untuk login. Ada beberapa cara dalam melakukan autentikasi. Di antaranya adalah dengan melakukan atau mengetahui sesuatu yang Anda ketahui ataupun rahasia. Contohnya di sini adalah password ataupun PIN. Ini adalah sesuatu yang rahasia dan hanya kita yang mengetahui karena kita yang melakukan pendaftaran sendiri dan kita yang membuatnya. Berikutnya adalah sesuatu yang dimiliki. Nah, ini adalah metode unik. Contohnya adalah token. Kita memiliki token karena kita ingin melakukan transaksi. Contohnya pada suatu bank melalui internet banking, kita akan diberikan sebuah token dan ini bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi dengan menginputkan PIN. Kemudian secara otomatis akan muncul token atau beberapa digit angka, biasanya itu ada
6 digit angka, kemudian angka tersebut kita inputkan ke dalam komputer, dan di sana kita juga diminta untuk ya, biasanya ini respon ya, kita masukkan yang dari komputer dulu ya, kemudian dari token akan muncul angka yang berbeda, dan ini kita inputkan ke komputer kita, sehingga ini kalau udah benar maka dia akan berhasil. Nah, kemudian ada sesuatu seperti, contohnya adalah pada fitur unik biologi ataupun perilaku. Nah, ini bisa kita bahas di materi kita nantinya mengenai biometrik. Jadi, untuk mengetahui autentikasi ini, kita akan membahas mengenai sesuatu yang kita miliki, yang Anda tahu, dan seperti. Nah, cara terbaik untuk autentikasi adalah ya, setiap autentikasi ini memiliki perbedaan tentunya untuk masing-masing autentikasi, apakah itu password, token, biometrik, ataupun smart card nantinya. Ya, tentu dia akan memiliki tingkat keamanan yang berbeda. Di mana password misalnya akan mudah dibobol dengan melakukan serangan coba-coba, dengan melakukan kombinasi ya, coba-coba masukkan kombinasi huruf, angka, dan karakter ya, apalagi kepada password yang lemah, misalnya passwordnya cuma dibuat nama ataupun tanggal lahir. Nah, ini akan memudahkan seseorang untuk melakukan yang namanya brute force attack dengan melakukan coba-coba dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka. Nah, kelemahannya nanti ya itu bisa dibobol. Nah, berbeda lagi nanti dengan sesuatu yang kita miliki, contohnya token ataupun kartu kartu smart card ya. Nah, ini bisa hilang. Tentu tingkat keamanannya berbeda sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikutnya adalah karakteristik kemudahan pengguna yang berbeda. Ya, ada perbedaan antara masing-masing autentikasi yang ada. Ada yang memberikan kemudahan, ya. Nah, tentunya di sini tujuannya adalah untuk keamanan. Kalau password kita inputkan sekali saja, single, ya, proses single. Tapi kalau token nanti ada respon 2 kali, ya. Dan awalnya kita autentikasi, verifikasi, ya, dan segala macamnya. Ini gunanya adalah untuk keamanan. Kemudian adalah biaya yang berbeda untuk mendapatkan. Nah, jadi ada biaya yang berbeda. Misalnya untuk password kita tidak menggunakan biaya untuk mendapatkannya, tetapi untuk token kita harus membeli token tersebut ya pada penyedia jasa. Berikutnya biaya yang berbeda untuk mengelola. Ya, tentu butuh biaya lagi untuk mengelola ya. Nah, ini akan berbeda untuk masing-masing metode autentikasi yang kita miliki. Nah, misalnya untuk credit card atau smart card, ini kita butuh biaya untuk pengelolaannya. Contohnya ada biaya admin yang setiap bulan dipotong oleh pihak bank. Ini gunanya adalah untuk pengelolaan dan perlindungan. Dan setiap bentuk autentikasi memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda. Kita harus pastikan selain dari aman, ya, pengguna juga harus merasakan kenyamanan dari autentikasi yang digunakan. Nah, berikut ini ada beberapa teknik autentikasi. Yang pertama adalah sandi atau password. Ini adalah sesuatu yang Anda tahu. Kemudian ada token atau password generator. Ini merupakan sesuatu yang kita miliki. Ya, karena ini sudah kita
beli misalnya tokennya dan ini kita miliki. Tentu kita harus menjaga agar yang kita miliki ini tidak hilang. Kalau hilang nanti kita tidak bisa lagi melakukan atau menggunakan token tersebut di dalam melakukan autentikasi. Berikutnya adalah smart card. Ini juga sama, sesuatu yang kita miliki. Dan biometrik adalah sesuatu tentang Anda. Misalnya retina mata, kemudian sidik jari, ya. Suara manusia berbeda masing-masing, itu unik dan bisa juga digunakan sebagai autentikasi biometrik. Nah, berikutnya adalah kita akan melihat ya masing-masing dari jenis-jenis atau teknik autentikasi yang ada ini. Kita akan bahas satu persatu. Ada password, ada token, ada smart card, dan ada biometrik sebagai sesuatu tentang Anda. Yang pertama adalah autentikasi berbasis password, sesuatu yang Anda tahu. Ya, ini merupakan sebuah metode autentikasi konvensional yang kita gunakan dengan menggunakan kombinasi username dan password. Ini biasanya menggunakan single factor authentication, ya, dimana cuma sekali aja dan jika berhasil maka akan muncul komentar atau notifikasi bahwa autentifikasinya sudah berhasil. Kita lihat perbedaannya. Username adalah sebuah penanda unik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seorang user yang mencoba untuk login ke dalam sebuah sistem komputer. Jadi ini penamaan dulu username sebagai penanda unik ya. Dan berikutnya password ini merupakan sebuah kombinasi rahasia yang terdiri dari kombinasi huruf, angka, ataupun karakter khusus. Karakter khusus di sini bisa kita contohkan dengan tanda bintang, tanda dan, pagar, dollar, ataupun persen. Nah, sebaiknya sebuah password yang baik itu menggunakan kombinasi huruf. Apakah itu nanti kita gunakan huruf besar, kita kombinasikan dengan huruf kecil, ya, kemudian ada angka, dan kita harus menggunakan karakter khusus, ya, agar password tersebut menjadi password yang strong. Gunanya adalah untuk melindungi atau menjaga dari serangan hacker. Ya, di sini ada dua jenis serangan hacker. Yang pertama ada brute force attack. Ini adalah sebuah metode untuk memecahkan kode dengan mencoba segala kemungkinan ya dari kombinasi yang ada. Misalnya dari A sampai Z, kita bisa melakukan kombinasi ya menggunakan huruf dan angka, dicoba-coba. Dengan menggunakan password yang strong, yang kuat, ini akan memberikan rentangan waktu yang lebih lama kepada hacker untuk mencoba-coba ya dan mencegah ya agar tidak berhasil dibobol. Berikutnya adalah serangan hacker berupa dictionary attack. Ini merupakan metode untuk memecahkan kode dengan menebak kata-kata yang terdapat di dalam kamus dengan mengkombinasikan antara huruf dan angka dan karakter. Jadi ada kamus ya, sehingga bisa dicoba masukkan di dalam situ satu persatu ya untuk mengetahui mana yang cocok. Nah, untuk strong password authentication kita harus gunakan atau perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ganti default bawaan sistem. Ya, di mana kita diminta untuk senantiasa mengganti default bawaan. Contohnya password ATM, PIN ATM maksudnya ya. Nah, itu biasanya ada defaultnya 1 sampai 8. Jadi, kita diminta untuk mengganti ya.
biasanya untuk PIN 6 digit ya, 1 sampai 6. Biasanya sudah default seperti itu. Jadi kita langsung ganti. Contoh lain, ketika kita mendapatkan username dan password di aplikasi e-kampus milik instansi kita ya atau universitas kita. Nah, tentu kita akan diberikan juga username dan password bawaan yaitu NIM. Nah, ini harus kita segera ganti. Berikutnya, jangan lupa gunakan kombinasi dari huruf besar dan huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Nah, berikutnya adalah password idealnya mudah diingat, tapi sulit untuk ditebak. Nah, berikutnya adalah password harus terdiri setidaknya 8 karakter, dan tentunya kita harus menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Dan terakhir, password mestilah kita ganti secara berkala. Nah, itu tadi mengenai password, dan tentunya kita diminta untuk senantiasa menggunakan password yang strong dan melakukan perubahan secara berkala. Kita lihat yang kedua adalah autentikasi berbasis token, atau biasa dikenal dengan generate password. Nah, ini bisa kita contohkan di dalam sebuah transaksi pada internet banking pada sebuah bank, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, ini kita bisa gunakan token sehingga mempermudah aktivitas transaksi yang kita lakukan. Token terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada challenge respon token, di mana ini ada respon antara token dengan token authentication. Ya, di mana ini kita harus menginputkan lagi ya 2 kali proses. Sementara token berbasis waktu ini adalah token yang hanya sekali input tetapi dibatasi dengan waktu. Ini adalah contoh token ya. Ini kita bisa menginputkan 6 digit angka ya yang terdapat di dalam komputer. Nah, ini adalah contohnya. Misal ini adalah alat token yang kita miliki. Ya, pertama kita masukkan PIN dulu, kemudian kita inputkan beberapa digit angka ini yang terdapat di dalam komputer. Setelah itu kita kirimkan, ya, kemudian masuk ke dalam authentication server. Jika ini benar, ya, maka di sini nanti akan muncul lagi 6 digit angka yang perlu kita masukkan lagi. Nah, jadi di dalam token ini ya ada 2 kali generate random number yang akan muncul. Awalnya adalah awalnya dulu di komputer ya, kemudian kita inputkan di token, kemudian baru nanti kita bisa inputkan kembali untuk mengetahui autentikasi dari kepemilikan yang dimiliki. Kemudian adalah token berbasis waktu. Ini cuma 1 kali input ya. Jadi ini dibatasi waktu. Awalnya kita menginput atau di dalam token akan dimunculkan ada 4 digit biasanya. Kemudian ini silakan diinputkan kepada sistem dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Misalnya hanya sekitar 60 detik saja. Kemudian jika ini cocok ya, maka berhasil, dan jika ini melebihi waktunya, maka ini akan gagal dan kita bisa melakukan permintaan token kembali. Nah, itu tadi mengenai token ya. Ada asynchronous token dan ada synchronous token. Ada yang berbasis waktu dan ada yang respon ya, token. Nah, berikutnya adalah autentikasi berbasis smart card. Ini dikembangkan berdasarkan standar ISO 7816. Nah, ini adalah contohnya sebuah smart card.
Kita juga bisa lihat pada ATM ataupun pada credit card ya, smart card. Ini ada sebuah PIN ya. Dan pada kartu perdana juga ada seperti ini ya. Ini di sini adalah letak kriptografinya ya, memori di sini semua. Nah, yang ini adalah kuncinya dari smart card ini. Kemudian alat yang ini adalah smart card reader. Jadi kita akan membaca kartu ini ya, terutama yang ini ya, pin ini ke sini ya. Jika bisa kita temukan ini pada hotel ya, kamar hotel yang sudah dilengkapi smart card reader ya, dengan menggunakan konsep smart card. Nah, jika benar dan ini sesuai, maka pintu akan otomatis terbuka tanpa perlu kunci lagi. Smart card ini digunakan berdasarkan sesuatu yang Anda miliki, sehingga kita diminta kehati-hatiannya agar menjaga jangan sampai hilang. Kalau hilang, maka kita tidak memiliki lagi dan ini akan menyulitkan proses autentikasi. Contohnya adalah kartu kredit, ATM. Nah, berikutnya adalah smart card memiliki data prosesor yang kecil. Ya, seperti yang tadi ya, yang kita lihat kuningan pada kartu tersebut, tetapi dapat menerima data. Proses ini menggunakan program penyimpanan di dalam memori, kemudian hasil dipancarkan keluar melalui port komunikasi. Pembaca smart card. Tujuan utama smart card reader adalah untuk memverifikasi informasi yang tersimpan di dalam kartu. Pembaca menciptakan sinyal-sinyal listrik yang diperlukan untuk mereset smart card, memberikan komunikasi dan sistem kerja. Kita lihat ada beberapa klasifikasi dari smart card, di mana isi dari smart card itu terdapat PIN, memori, EEPROM yang diperlukan untuk tarik tunai. Dan di dalam smart card ini juga terdapat cryptographic smart card. Nah, autentikasi digunakan dengan menggunakan dua faktor. Pertama dengan menggunakan elemen autentikasi yang terdapat di dalam kartu fisik. Contohnya pada ATM kita diminta membubuhkan tanda tangan. Ini merupakan sebuah autentikasi pada kartu fisik. Dan kemudian kita diminta untuk menyiapkan atau memasukkan PIN. Ini bisa kita contohkan pada ATM yang sering atau biasa kita gunakan, ya sudah ada tanda tangan di belakangnya dan kita tinggal masukkan PIN setelah dimasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Nah, terakhir adalah mengenai autentikasi berbasis biometrik atau sesuatu tentang Anda. Biometrik merupakan ilmu analisis karakteristik fisik atau perilaku khusus untuk setiap individu agar dapat mengautentikasi identitas mereka. Ini contohnya adalah retina mata, di mana masing-masing ya memiliki retina yang berbeda, sehingga ini bisa dijadikan sebuah autentikasi pembeda antara satu orang dengan yang lainnya. Biometrik memungkinkan seseorang untuk mengautentikasi dan mengidentifikasi berdasarkan serangkaian data yang unik dan spesifik yang dapat dikenali dan diverifikasi. Nah, ini bisa meliputi sidik jari, gambar wajah, iris mata, maupun pengenalan suara. Autentikasi terhadap biometrik ini kita gunakan metode apakah Anda benar Bapak X atau Ibu X. Nah, jadi pada saat kita ingin atau menggunakan autentikasi biometrik ini, ya kita akan diminta atau melakukan perekaman data. Nah, setelah itu kita akan dilakukan perbandingan data karakteristik seseorang ke template biometrik orang tersebut untuk menentukan
kemiripan. Apakah data yang kita inputkan ini sesuai dengan data yang tersimpan di dalam database. Jika ini adalah benar, maka ini otentik ya. Kita bisa ketahui ini Bapak X ataupun Ibu X. Data yang disimpan kemudian dibandingkan dengan data biometrik ya seseorang yang akan diautentikasi. Hal ini kemudian ya yang dilihat sebagai proses verifikasi identitas. Nah, proses identifikasi biometrik ini ya digunakan atau menggunakan metode siapa Anda. Merupakan proses dalam menentukan identitas seseorang. Tujuannya adalah untuk menangkap data biometrik seseorang. Bisa berupa foto wajah, rekaman suara, gambar sidik jari mereka, dan lainnya. Data ini kemudian dibandingkan dengan beberapa data biometrik dari beberapa orang yang tersimpan di dalam database. Jadi, bisa diketahui bahwa ini adalah Anda. Contohnya adalah ketika kita mau menggunakan alat fingerprint. Kita sudah melakukan perekaman data dan beberapa orang selain Anda juga sudah melakukan fingerprint atau merekam data di mesin tersebut. Nah, jadi proses identifikasi biometrik ini ya akan menentukan siapa Anda. Kita letakkan jari ya ataupun kita scan wajah. Nah, nanti akan muncul otomatis nama kita. Nining. Nah, terima kasih. Seperti itu. Nama kita akan muncul, mesin mengetahui setelah melakukan pencocokan. Nah, untuk kelompok biometrik ini bisa kita kelompokkan berdasarkan biometrik kimia. Ini contohnya adalah DNA. Kemudian ada biometrik visual, ya, fisik seperti iris, wajah, jari ataupun retina. Berikutnya adalah biometrik perilaku, contohnya tanda tangan dan cara berjalan. Ada juga biometrik penciuman, ya ini untuk menganalisa bau, ya. Kemudian ada lagi biometrik auditori, yaitu pengenalan suara. Jadi ada beberapa kelompok biometrik yang bisa digunakan sebagai autentikasi pembeda antara seseorang dengan orang lainnya. Untuk sejarah awal biometrik ini sebenarnya sudah dimulai sejak abad kedua sebelum Masehi oleh Kaisar Tiongkok yang bernama Xin, ya, telah mengautentikasi segel ya dengan menggunakan sidik jari. Kemudian pada abad ke-19 Bertillon juga melakukan autentikasi untuk mengidentifikasi penjahat. Ya, dan ini terbukti ampuh ya, terjamin bahwa teknik biometrik yang mereka gunakan ini berhasil dan bisa diterapkan sampai sekarang. Nah, sebagai penutup ya untuk metode autentikasi ini bisa kita lihat ya ada beberapa tipe. Yang pertama ada something to you, something you know ya. Yang pertama kita lihat something you know, sesuatu yang kamu ketahui. Contohnya adalah password, ada passpase, ada PIN. Ini keuntungannya adalah mudah dan murah. Tapi kerugiannya adalah seperti tadi gampang dibobol dengan teknik coba-coba ya oleh seseorang. Dan ini kalau kita lupa mengganti atau menggunakan password yang lemah, ini bisa saja nanti keamanannya tidak terjamin. Jenis yang kedua adalah something you have. Apa yang kita miliki. Tadi sudah kita jelaskan ada token, ada memory card, ada smart card. Keuntungannya adalah ini akan sulit diserang, tetapi kita harus berhati-hati kalau ini sampai hilang. Kalau ini hilang, tentu kita tidak memilikinya dan juga kekurangannya adalah ini juga membutuhkan biaya yang mahal. Terutama ada juga biaya pengelolaan yang biasa dipotong per bulannya.
Dan terakhir adalah autentikasi tipe berdasarkan something you are, sesuatu tentang Anda. Contohnya adalah biometric device, bisa berupa sidik jari, kemudian retina, ataupun pengenalan suara, tanda tangan, scan wajah, dan lain-lain. Keuntungannya adalah ini portable, ya, dan ini melekat pada diri seseorang, sehingga gampang untuk dilakukan autentikasi. Namun kerugiannya adalah ini bisa juga membutuhkan alat yang mahal, ya, seperti kita menyediakan alat untuk fingerprint, ini butuh biaya yang mahal. Kemudian juga kita butuh juga kehati-hatian di dalam penyimpanan alat tersebut agar tidak dicuri oleh orang lain. Nah, kekurangan yang berikutnya adalah karena ini melekat pada diri seseorang, jika seseorang tersebut tertimpa musibah yang tidak diinginkan, maka proses autentikasi juga akan sulit, ya. Misalnya ada cedera pada mata ataupun pada wajah, ya. Nah, ini akan sulit untuk autentikasi. Dan juga misalnya seiring waktu dan umur, sidik jari seseorang akan menipis, maka ini susah lagi untuk finger, ya, sehingga autentikasinya juga akan menurun. Nah, demikianlah materi kita hari ini mengenai autentikasi, ya, di mana sudah kita bahas mengenai password, smart card, kemudian biometrik, dan token. Nah, bagi yang ada pertanyaan atau yang ragu dengan materi ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang baru bergabung di channel ini, ya, selalu dukung channel ini dengan klik like, ya, kemudian subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih, ya. Thank you very much for you all. Ya, setelah menonton video ini, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.